Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puja-puji syukur kita kehadirat Allah yang mana sampai pagi menjelang siang ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, mampu melalui dan melaksanakan seluruh aktivitas kita. Ya. Semoga kita senantiasa dalam naungannya. Demikian juga orang-orang yang kita sayangi, keluarga berkeluarga kita. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada beliau, kita akan mendapatkan pertolongan beliau nanti di hari kemudian kelak, ya. Anak bapak sekalian, ya, alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang konsep fikih, konsep fikih dalam pandangan syariat Islam. Ya. Bang Tengku, coba di off-kan dulu audionya biar jangan terganggu kawannya nanti. Oke, makasih Bang. Oke, konsep fikih kemarin sudah kita jelaskan bahwa cakupan ilmu fikih itu sangat luas sekali. Ya. Secara garis besar, cakupannya berarti hubungan seorang hamba dengan Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hubungan seorang hamba dengan sesama hamba manusia, ya, dan hubungan manusia, ya, dengan lingkungan sekitarnya. Namun secara maqasidnya bahwa tujuan dari syariat itu ada 5, ya. Menjaga jiwa, nyawa, diri, menjaga agama, ad-din, ya, menjaga akal, al-aqlu, menjaga nasab atau nasab keturunan. Yang kelima adalah menjaga al-aib atau al-mal, menjaga harta benda. Jadi 5 poin inilah tujuan pokok, ya, dari seluruh syariat yang Allah turunkan kepada makhluknya, umat manusia di bumi ini. Kemudian anak bapak sekalian yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab yang kedua, ya, pembahasan fikih, ya, dalam pelajaran agama, itu berkaitan dengan fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ini identik dengan pengurusan jenazah. Ya. Ketika seseorang atau meninggal dunia, maka ada 4 hal, ya, kewajiban orang yang hidup kepada orang yang sudah wafat, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Kecuali yang mati syahid. Jadi yang mati syahid ini, ya, langsung dia disolatkan, ya, kain kafannya, pakaian yang ia gunakan itu, kemudian langsung dikuburkan. Anak bapak sekalian, ya, ketika anak Adam wafat, maka keempat poin ini harus dilaksanakan
ya oleh penduduk setempat yang sudah balik. Artinya bahwa ketika sebahagian ya penduduk ya warga setempat sudah melakukan 4 hal ini, maka gugurlah kewajiban jamaah atau penduduk lainnya. Kemudian tidak ada seorang pun yang melakukannya Oke, nah Bapak, itu dia ya. Ada 4 poin tadi yang harus dilakukan. Jadi pada pertemuan ini, poin pertama akan kita bahas secara menyeluruh, ya, secara terperinci bahwa memandikan jenazah itu poin pertama yang harus dilakukan, ya. Bahwa kewajiban ini bentuknya fardu kifayah. Ketika dilakukan sebagian, gugurlah kewajiban yang lain. Ketika tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka seluruh penduduk situ, daerah tersebut, yang mukallaf, yang sudah dewasa akan berdosa. Makanya nanti di akhirat bingung, ini dosa apa ini? Nggak pernah aku lakukan ini. Nah, ternyata ada yang dinamakan dengan dosa jama'i atau dosa bersama-sama. Oke, syariat memandikan jenazah ini ya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dari Ibnu Abbas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang lelaki bersama Rasulullah ketika ihram, ya laki-laki tersebut jatuh tersungkur dari untanya lalu meninggal. Maka Rasulullah bersabda, ya memerintahkan kepada seluruh sebagian sahabat-sahabatnya untuk memandikan almarhum tadi dengan air dan daun bidara. Jadi inilah dasar pensyariatan memandikan jenazah. Kemudian di slide yang kedua, syarat memandikan. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipahami oleh kita ya ketika ingin ikut andil dalam memandikan jenazah, ya. Bahwa orang-orang yang diutamakan ya untuk memandikan seorang jenazah pertama adalah orang muslim, ya. Jadi orang kafir seyogianya tidak dibolehkan ya memandikan jenazah orang muslim. Berakal berarti orang sehat, ya jangan pula orang gila yang memandikan, bisa bahaya nanti, ya apalagi balik, ya sudah dewasa, jangan pula anak-anak nanti dimain-mainkannya, agar karena kita harus memperlakukan jenazah tersebut ya seperti orang yang masih hidup, tak boleh kita permainkan, tak boleh kita berlaku kasar kepadanya pada saat memandikannya. Orang yang memandikan jenazah wajib berniat. Jadi jangan suka-suka aja. Jangan pula kayak memandikan kucing, siram, sabuni udah. Nah, nggak boleh. Harus kita berniat ya. Sengaja aku memandikan jenazah ini, kalau tahu namanya lebih baik ya karena Allah Ta'ala, minimal itu ya. Kemudian syarat berikutnya adalah harus orang jujur, ya jujur ya, yang memandikan jenazah itu harus orang jujur, orang yang saleh, orang yang dapat dipercaya. Tujuannya apa? Agar nanti ketika ada terlihat ya aib-aib pada tubuh atau fisik almarhum atau almarhumah tidak dia ceritakan kepada orang lain. Dia harus ya menutupinya, tak boleh diumbar ya, apalagi digosipkan. Nah, nggak boleh ya. Anak Bapak sekalian, itu dia ya yang ketiga.
Kemudian slide yang ketiga, orang yang paling utama memandikan jenazah. Ya, dari syarat-syarat tadi sudah terpenuhi ketiga syarat itu, ya, baligh, dewasa, orang beriman, ya, apalagi tadi orang yang baik, ya, orang yang jujur, ya harus berniat. Kemudian ada ketentuan-ketentuan lain, siapa, ya, di antara orang-orang tersebut yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama kita bahwa urutannya, ya, poin pertama, ketika jenazah itu lelaki dewasa, yang utama memandikannya adalah orang yang diberikan wasiat. Ya, mungkin orang tua, kakek, nenek, dan sebagainya, anggota keluarga kita pernah berwasiat dan dengar kita. Kalau aku nanti meninggal, nek, ya kalau aku nanti meninggal, ya si anulah yang memandikanku. Nah, itu harus ditunaikan. Siapa yang ia wasiatkan. Kemudian adalah bapak dari almarhum atau kakek dan keluarga terdekat, ya, laki-laki, ya, dan ketika seorang suami meninggal, istrinya dibolehkan untuk ikut memandikan jenazah. Jika jenazahnya seorang perempuan dewasa, maka yang diutamakan memandikannya sama seperti di atas, orang yang ia wasiatkan untuk memandikannya. Kemudian adalah ibunya, ibu dari almarhumah, neneknya, ya, dan seterusnya, pihak perempuan, kemudian keluarga terdekat, anak perempuannya, kakak, ya, dan sebagainya. Kemudian boleh, ya, suami almarhumah itu ikut memandikan jenazah. Kemudian jenazah anak laki-laki, nah, kalau jenazah anak laki-laki ya boleh dimandikan oleh perempuan. Demikian juga jenazah anak perempuan, ya, boleh dimandikan lawan jenisnya. Poin keempat, ini yang paling harus kita tekankan, jangan sampai, ya, ketika kasus ini terjadi, maka kita harus mengambil sikap, ya, keputusan hukumnya sesuai dengan tuntunan dan syariat yang telah digariskan Allah dan Rasulnya. Apa itu? Jika seorang perempuan meninggal dunia, sedangkan yang masih hidup di lingkungan tersebut semuanya laki-laki. Nah, macam mana itu? Mungkin ada kasus, ya, meninggal seorang wanita dewasa, begitu ia meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, di tempat itu, di lokasi itu, di daerah itu, ya, tidak ada perempuan lain. Ya, semuanya laki-laki. Ya. Demikian juga suaminya enggak ada. Boleh jadi suaminya sudah meninggal atau mungkin merantau, pergi jauh. Ya, ini biasanya terjadi ketika masa-masa perang. Apa yang harus dilakukan? Maka si mayit almarhumah tidak dimandikan, namun ditayamumkan saja. Atau sebaliknya, meninggal seorang laki-laki dewasa, ya, sedangkan di daerah itulah perempuan semua, ya, istrinya tidak ada, nah, maka harus ditayamumkan. Apa hikmahnya? Agar jangan terbuka, terlihat, ya, terekspos, ya, aib almarhum atau almarhumah, ya, di hadapan lawan jenisnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah, ya, jika seorang perempuan meninggal di lingkungan laki-laki dan tidak ada perempuan lain, atau sebaliknya, ya, laki-laki meninggal dunia di lingkungan perempuan dan tidak ada laki-laki selainnya, maka hendaklah mayat tersebut ditayamumkan lalu dimakamkan. Keduanya itu sama halnya dengan orang yang tidak mendapatkan air. Karena Bapak sekalian dimuliakan Allah, itu dia, ya, kasuistik yang mungkin jarang terjadi, namun ketika terjadi maka kita harus melakukan hal yang demikian. Kemudian tata cara memandikan jenazah.
Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita ambil kain penutup, ya gantikan dengan kain basahan. Artinya memandikan jenazah itu harus di tempat yang tertutup, jangan di tempat terbuka, ya, jangan pula di teras dimandikan ataupun mungkin di lapangan bola, nggak boleh, ya, harus tempat tertutup sehingga terjaga aib atau aurat jenazah. Memandikan jenazah di tempat yang tertutup, pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran yang mungkin diurut pelan-pelan, ya, perutnya atas izin Allah. Nanti ketika masih ada sisa kotoran itu akan keluar. Ganti sarung tangan yang baru lagi, ya, kemudian bersihkan seluruh badannya. Nah, ini dia betul, ditekan perutnya pelan-pelan, ya, kecuali jenazah dalam posisi hamil, tak boleh. Tinggikan posisi kepala mayit, agak tinggi. Tujuannya apa? Agar nanti ketika menyiram air tidak masuk air ke rongga mata, hidung, telinga, mulut. Maka agak ditinggikan. Ada khusus itu bantalnya, ya. Ketika kita membeli paket yang komplit, maka bantalnya juga ada itu. Masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah. Maka seolah-olah kita menggosokkan gigi jenazah, ya. Ya, kemudian dibersihkan hidungnya pakai katembat atau pakai tangan yang sudah dibalut oleh sarung tangan, ya. Kemudian diambilkan air wuduknya. Siramlah air ke sebelah kanan dahulu, kemudian kiri. Memandikannya dengan air sabun, kemudian terakhir dengan air yang dicampur wewangian. Perlakukanlah jenazah dengan lembut, jangan pula kasar, ya, karena mungkin ada dendamnya dengan jenazah, ya. Digosoknya kuat-kuat badan almarhum, badan jenazah itu sampai lecet, terkelupas kulitnya, nggak boleh. Atau dibersihkannya pakai kertas pasir, ya rusaklah badan orang. Kita harus memperlakukan jenazah itu seperti orang yang masih hidup, ya. Memandikan jenazah cukup sekali atau lebih juga lebih baik, ya, dengan bilangan yang ganjil. Jika keluar najis setelah selesai memandikan dan sudah dikafani, maka cukup hanya membuang najisnya saja. Nah, kadang ada kasus begitu. Setelah dimandikan, ya, sudah diangkat, dipindahkan, ya, ternyata mungkin ketika proses memindahkan itu keluar lagi kotoran. Gimana ini? Nah, tidak harus dimandikan lagi. Kalau sempat itu air kerjaan, mandikan kapan siap-siapnya, kan? Hanya saja dibersihkan kotoran itu, kemudian digantikan pakaiannya, artinya dipakaikan pakaian kain kafannya. Setelah selesai dimandikan, sebelum dikafani, berilah wewangian yang tidak mengandung alkohol. Jadi sekarang sudah ada paket-paketnya. Jadi dalam artian, ya, paket ada yang komplit, ada yang setengah komplit dan sebagainya, ya. Paket kain kapan itu sudah ada paket-paketnya. Kemudian sudah lengkap di situ peralatan mandinya. Jadi sudah enak kita, ya, dibandingkan di masa-masa dahulu kala. Oke, Bapak, itu dapat Bapak sampaikan.